7 tanda kamu sudah menimbun barang sampah di gudang. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Bun, coba deh sekali-sekali tengok ke arah gudang atau pojokan rumah yang isinya tumpukan kardus setinggi harapan orang tua. Rasanya kok kayak lagi ngelihat museum barang purba ya? Padahal sekarang lagi musimnya gaya hidup minimalis yang katanya bikin jiwa tenang. Tapi kok realitanya kita malah lebih sering koleksi barang yang statusnya antara barang berharga atau sampah yang menyamar. Fenomena ini sebenarnya mirip sama artikel kesehatan mental yang menyebutkan kalau kebiasaan menimbun barang itu seringkali jadi cerminan isi pikiran yang terlalu penuh dan berantakan. Kita perlu bahas ini, supaya rumah kita nggak berubah jadi labirin yang bikin stres tiap kali mau ambil sapu atau kemoceng doang. Tanda pertama yang paling nyata itu, kalau Bunda sudah mulai mematikan lampu sebelum buka pintu gudang karena takut melihat kenyataan pahit di dalamnya. Rasanya kayak mau ketemu penagih utang, jantung berdegup kencang, padahal cuma mau ambil ember yang entah nyelip di mana. Kalau Bunda merasa area itu sudah jadi zona terlarang, yang bahkan tikus pun mikir 2 kali buat lewat, itu fix sudah jadi sarang barang sampah. Contoh nyatanya itu tumpukan box blender yang sudah rusak 10 tahun lalu tapi tetap disimpan cuma karena kardusnya. Kelihatan masih kokoh dan sayang kalau dibuang. Lanjut ke tanda kedua, yaitu saat Bunda punya hobi koleksi kantong plastik di dalam kantong plastik sampai membentuk replika boneka salju di sudut dapur. Awalnya sih mikir buat wadah sampah nanti, tapi lama-lama jumlahnya sudah bisa buat bungkus satu kelurahan saking banyaknya. Ini tuh logika yang ajaib, karena kita merasa kaya raya. Punya banyak kreasi plastik padahal isinya cuma debu dan sarang laba-laba. Padahal kenyataannya kita cuma pakai 1 atau 2 kantong saja dalam sehari. Sisanya cuma nunggu waktu buat hancur jadi mikroplastik di rumah sendiri. Tanda ketiga muncul kalau Bunda mulai menyimpan baju-baju masa kejayaan pas masih gadis dengan alasan suatu saat pasti bakal muat lagi, padahal kancingnya saja sudah protes. Kita seringkali terjebak nostalgia yang bikin kasihan badan sendiri dengan menyimpan kain yang sebenarnya sudah berubah warna jadi agak kuning, kecoklatan. Contohnya itu celana jeans zaman kuliah yang sekarang kalau dipaksakan pakai mungkin bisa bikin kita nggak bisa napas selama 2 jam penuh. Menyimpan barang yang sudah tidak berfungsi atau tidak muat itu cuma bikin lemari penuh sesak dan hati makin merana tiap kali bercermin. Masuk ke tanda keempat, yaitu ketika Bunda merasa semua barang itu punya kenangan emosional yang mendalam, padahal cuma struk belanja minimarket tahun lalu. Kadang kita ini terlalu romantis sama benda mati, sampai-sampai tiket nonton bioskop yang tulisannya sudah pudar saja disimpan di laci keramat. Padahal kalau dipikir pakai logika sehat, memori itu ada di kepala dan hati, bukan di selembar kertas yang sudah lecek dan berdebu. Kalau semua kertas dianggap bersejarah, lama-lama rumah kita bakal lebih mirip kantor arsip nasional daripada tempat tinggal yang nyaman buat keluarga. Tanda kelima yang sering gak sadar adalah kalau Bunda punya lebih dari 3 barang yang fungsinya sama, tapi semuanya nggak ada yang benar-benar bisa dipakai. Misalnya punya 5 gunting tapi semuanya tumpul, atau punya 4 payung yang semuanya punya patah di bagian rangkanya. Kita sering menimbun barang rusak dengan harapan nanti ada tukang servis lewat, atau suami tiba-tiba jadi ahli reparasi dadakan. Padahal realitanya barang-barang itu
cuma jadi pajangan yang bikin mata sepet dan meja kerja jadi makin sempit nggak karuan. Lanjut ke tanda keenam, yaitu ketika Bunda mulai menggunakan istilah cadangan untuk barang yang jumlahnya sudah tidak masuk akal bagi satu keluarga kecil. Punya stok sabun cuci piring buat 1 tahun ke depan itu mungkin visioner, tapi kalau simpan wadah plastik bekas selai sampai puluhan biji itu namanya hobi yang agak melenceng. Seringkali kita merasa aman kalau punya banyak cadangan, padahal itu cuma cara halus buat melegalkan tumpukan sampah di dalam lemari dapur. Contoh nyatanya itu koleksi botol minum hadiah dari sabun cuci yang tutupnya sudah entah kemana, tapi tetap disimpan rapat-rapat. Tanda ketujuh yang paling parah adalah saat Bunda mulai merasa butuh beli lemari baru, padahal masalah utamanya adalah barang yang terlalu banyak, bukan tempat yang kurang. Ini tuh ibarat kita beli tas baru buat menampung masalah hidup. Nggak bakal menyelesaikan apapun kecuali bikin dompet makin tipis. Kalau gudang sudah meluap sampai ke bawah kasur atau atas lemari pakaian, itu tandanya alarm bahaya sudah bunyi dengan sangat kencang. Kita harus sadar kalau ruang kosong di rumah itu adalah kemewahan yang sebenarnya, bukan tumpukan benda yang cuma bikin debu makin betah tinggal. Setelah melihat 7 tanda tadi, mungkin sekarang saatnya kita tarik napas dalam-dalam dan mulai melakukan audit kecil-kecilan di setiap sudut rumah kita. Membuang barang yang sudah tidak berguna bukan berarti kita tidak menghargai pemberian orang atau kenangan masa lalu yang indah. Justru dengan merapikan gudang, kita memberikan ruang baru bagi energi positif dan kebahagiaan yang lebih segar untuk masuk ke dalam kehidupan keluarga. Jangan sampai barang-barang yang seharusnya melayani kita malah berbalik membuat kita jadi budak yang sibuk membersihkan dan merapikannya setiap akhir pekan tanpa henti. Mari kita sedikit berkaca. Apakah selama ini kita terlalu takut kehilangan masa lalu, sehingga beban itu kita bawa terus sampai ke masa depan melalui barang-barang lama? Rumah yang bersih dan lapang itu mencerminkan pikiran yang jernih dan suasana hati yang jauh lebih tenang bagi seorang ibu di tengah hiruk-pikuk urusan domestik. Kita bisa mulai dari satu kotak kecil hari ini. Pilah mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang hanya menjadi beban bagi pemandangan mata. Tetap semangat buat para bunda yang sedang berjuang melawan tumpukan harta karun yang sebenarnya adalah sampah terselubung. Kita pasti bisa menciptakan hunian yang lebih lega, nyaman, dan tentunya jauh lebih manusiawi untuk tempat bertumbuh anak-anak kita tersayang. Teruslah bergerak maju dan jangan biarkan tumpukan kardus lama menghalangi kebahagiaan kita hari ini. Apakah Bunda sudah siap untuk mulai bongkar satu sudut gudang paling menyeramkan di rumah hari ini juga? Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat Bunda semua.